Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melakukan ibadah awal tahun ajaran. Dan saya harap kalian yang di rumah jangan hanya rebahan, karena kita tahu bahwa ibadah itu kita berhadapan dengan Tuhan. Jangan pernah main-main ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Yuk kalian yang sedang rebahan ataupun kalian yang sedang senderan, kita mau serius di hadapan Tuhan. Kita mau berikan hati kita untuk Tuhan. Walaupun ibadah kita secara virtual, tapi kalau kita mendalami, kita mau merasakan hadirat Tuhan, Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, yang sungguh besar, yang tak pernah bisa kami hitung Tuhan. Hingga pada saat ini kami boleh ada di mana kami berada Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Jika saat ini kami akan bersatu hati untuk memuji nama-Mu Tuhan, kami minta Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami. Kami minta Roh Kudus-Mu melawat setiap hati kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa Engkau hadir di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai selesainya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau angkat pujian. Kita mau pujikan dengan segenap hati kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan, penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami tidak tahu apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, tapi kami yakin Tuhan bahwa rancangan-Mu selalu indah dalam hidup kami. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Rancangan-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Kau Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Di awal tahun ajaran ini Tuhan, kami mohon penyertaan yang daripada-Mu. Biarlah kami anak-anak-Mu boleh belajar dengan kesungguhan hati kami, sambil menanti-nantikan pengharapan yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami mau belajar untuk menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena hidup kami bukanlah milik kami lagi Tuhan, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan selalu menuntun kami ke dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mari hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari yang di rumah, seperti apa yang tadi Bu Yulia katakan, mari kita serius, kita mau bersungguh-sungguh. Tadi kalian sudah memuji Tuhan dan Pak Alfon harap kalian semuanya fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Pak Alfon mau membacakan satu ayat di Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Anak-anak, apa yang sudah Pak Alfon bacakan tadi itu adalah pesan dari Paulus untuk jemaat di Titus. Anak-anak, kalau anak-anak tahu, Paulus itu adalah orang yang keluarganya berasal dari Yahudi. Tetapi satu, Paulus itu mempunyai pendidikan yang tinggi dari keluarganya, dan Paulus sendiri mempunyai pendidikan yang tinggi. Karena apa? Karena tadi saja Paulus sudah berpesan di Titus ayat yang ke-14. Pak Alfon bacakan sekali lagi. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Anak-anak, hari-hari ini Pak Alfon sendiri juga masih belajar banyak. Bukan belajar yang seperti kalian ya, mungkin kalian kan belajarnya pelajaran matematika dan lain sebagainya, bahasa Indonesia, PJOK. Tetapi Pak Alfon itu lagi belajar tentang Pak Alfon bisa enggak membantu orang lain. Kemarin beberapa saat yang lalu, agak lama sih, Pak Alfon pulang dari arah utara, dari utara menuju ke selatan jam 10 malam. Dan Pak Alfon lihat ada seorang ibu-ibu yang pulang kerja saat itu jam 10 malam, pulang kerja dan lagi mendorong motornya. Pak Alfon itu sudah lurus melewati ibu-ibu itu. Tetapi Pak Alfon berjanji sama hati Pak Alfon sendiri, Pak Alfon akan belajar untuk membantu orang lain. Di situ Pak Alfon putar arah dan di situ Pak Alfon tanya sama ibu ini, "Selamat malam Bu, ada yang bisa saya bantu?" Tapi ternyata ibu-ibu ini ketakutan. Mungkin ibu-ibu ini taunya Pak Alfon akan berbuat yang tidak baik kepada ibu-ibu ini. Terus Pak Alfon ngomong nih sama ibu-ibu itu, "Bu, saya tidak ada niat jahat, saya cuma ingin membantu ibu. Ibu motornya kenapa?" Ternyata ibu-ibu ini kehabisan bensin anak-anak. Terus yang Pak Alfon lakukan,
Pak Alfon bantu dorong motor ini sampai ke pom bensin, dan ibu ini bisa mengisi bensinnya. Dan Pak Alfon pulang, Pak Alfon bisa pulang. Itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, hari-hari ini Pak Alfon juga diajari untuk membantu orang yang berjualan, anak-anak. Ini kita sharing ya anak-anak. Pak Alfon tidak bermaksud sombong, Pak Alfon tidak bermaksud apapun lah. Cuma Pak Alfon ingin sharing kehidupannya Pak Alfon, karena Pak Alfon diajari sama Tuhan untuk berbuat kebaikan, belajar untuk berbuat kebaikan. Kemarin Pak Alfon ditemui sama seorang penjual gombal itu ya, serbet gitu. Pak Alfon sebenarnya dalam hati Pak Alfon tidak butuh itu. Pak Alfon tidak butuh karena Pak Alfon juga di rumah kan serbet juga bisa pakai baju bekas lah atau apapun itu. Tetapi Pak Alfon memutuskan untuk beli. Harganya nggak mahal kok anak-anak, harganya cuma 5.000 satu serbetnya. Pak Alfon memutuskan beli 2. Walaupun Pak Alfon tidak butuh, Pak Alfon ingin membantu. Pak Alfon belajar membantu. Karena apa? Karena yang namanya belajar itu tidak bisa instan. Yang namanya membantu tidak bisa instan. Pak Alfon harus biasakan hidup Pak Alfon untuk membantu orang-orang lain. Cerita yang ketiga, Pak Alfon ini diuji. Kesaksian yang ketiga ini Pak Alfon benar-benar diuji. Kemarin Pak Alfon dengan istri pergi ke salah satu tempat, dan saat Pak Alfon berhenti di Bangjo gitu, Pak Alfon berhenti, ada manusia silver ya. Anak-anak tahu manusia silver yang biasanya tubuhnya dicat warna silver gitu. Ternyata dia tidak punya kaki satu. Maksudnya dari pergelangan kaki turun tuh dia sudah tidak punya. Pak Alfon sudah mau memberikan, jujur Pak Alfon saat itu memberikan uang, mau memberikan 1.000 saja karena menurut Pak Alfon cukuplah 1.000. Tetapi istri Pak Alfon bilang, tak kasih 5.000 ya. Pak Alfon bilang, alah ini 1.000 aja udah enggak apa-apa kok. Tetapi kayak Pak Alfon tuh diingetin, aku kan mau, Pak Alfon kan harus belajar untuk membantu. Nominalnya nggak seberapa sih, 1.000 dibanding 5.000 itu nggak seberapa. Tetapi masakan Pak Alfon melarang istri Pak Alfon untuk memberikan lebih, tetapi Pak Alfon malah melarang. Dan di situ Pak Alfon berkata, ya dikasih aja 5.000. Bukan sesuatu hal yang mudah menurut Pak Alfon untuk kita belajar membantu anak-anak. Sulit sih, tetapi Pak Alfon ini sudah berjanji sama diri Pak Alfon dan istri Pak Alfon, yuk kita membantu orang lain walaupun itu sedikit, walaupun itu tidak seberapa dengan orang-orang yang lain memberikan bantuan. Tetapi hal yang kecil, hal yang sedikit itu kalau kita biasakan itu akan membuat hal yang besar. Kita bisa membantu kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Tadi Paulus mengatakan di Titus yang ketiga ayat yang ke-14, Pak Alfon akan ulang lagi. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Belajar melakukan pekerjaan yang baik anak-anak, untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Paulus berpesan untuk kita belajar berbuat baik anak-anak. Kalau mungkin sekarang tanggung jawab anak-anak itu adalah belajar untuk masa depanmu itu bisa mempunyai masa depan yang terjamin. Mungkin ya anak-anak merasakan, wah pandemi, kita nggak bisa belajar di sekolah, kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman, enak rebahan di rumah, enak cuma makan tidur, main HP, main game. Tetapi anak-anak, Pak Alfon ingatkan, itu tidak akan menjamin masa depanmu. Itu tidak akan menjamin cita-citamu bisa tercapai. Karena apa? Karena yang Tuhan mau saat ini adalah engkau melakukan tanggung jawabmu. Engkau menyelesaikan tanggung jawabmu. Apa tanggung jawabmu? Belajar. Belajar apa? Belajar pelajaran di sekolah. Belajar untuk patuh kepada orang tuamu. Belajar untuk kamu bisa membantu seperti yang sudah Pak Alfon tadi berikan. Mari anak-anak, yang namanya belajar itu tidak bisa kalian langsung jadi. Tetapi belajar itu butuh proses, tidak instan. Yang namanya belajar, proses itu
ya kalian harus lakukan dengan membiasakan hidupmu untuk belajar dan belajar. Kebanyakan, maaf ya, Pak Alfon mau sharing sedikit. Pak Alfon pernah bertanya dengan adiknya Pak Alfon, menurutmu semakin tua orang tuh semakin bodoh enggak? Maaf ya Pak Alfon bilang bodoh, tetapi emang itu yang Pak Alfon saat itu sharekan kepada adiknya Pak Alfon. Bro, menurutmu orang semakin tua bisa semakin bodoh enggak? Dan adiknya Pak Alfon menjawab, enggak sih mas, nek menurut saya yang membuat orang itu membuat bodoh itu otaknya itu tidak diasah. Jadi anak-anak, mari biasakan hari demi harimu untuk membiasakan kehidupanmu untuk belajar. Karena di saat kamu belajar, kamu akan berbuah. Tadi dikatakan Paulus di Titus, jangan sampai hidupmu tidak berbuah. Berbuah itu apa ya? Kita bisa berguna untuk orang lain, kita bisa berguna untuk keluarga kita. Ya anak-anak, untuk mengawali awal tahun pembelajaran, mari jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Banyak anak-anak dimanapun berada tidak bisa belajar, tidak bisa bersekolah, tetapi dia ingin bersekolah. Tetapi hari ini, kalau kalian semuanya bisa bersekolah, itu semua karena anugerah Tuhan. Karena tangan Tuhan tidak pernah melepaskan setiap kita. Mari untuk meresponi firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu lagu. Jangan sampai keputusanmu hari ini anak-anak, jangan sampai engkau memutuskan hal yang salah. Mari putuskan hal yang benar. Mari putuskan untuk selalu belajar, karena kehidupanmu itu berada di tangan Tuhan. Tetapi Tuhan melihat engkau berusaha untuk belajar atau tidak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Mari Tuhan pegang tangan setiap kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya saat kami dipegang oleh tangan-Mu, kami mempunyai masa depan yang baik. Kami mempunyai masa depan yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak kita mau nyanyikan satu pujian ini. Biarlah itu semua keluar dari hatimu. Yesus pegang erat tangan setiap kami Tuhan. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, oh Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku, Engkau alasan, Engkau alasan selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita mau berdoa, kita mau meresponi firman Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami sedetik pun Tuhan. Jika kami mulai mundur, jika kami mulai menjauh Tuhan, tarik setiap kami. Mari Tuhan, berikan kami hati yang ingin belajar. Berikan kami hati yang selalu ingin mengerti hati-Mu Tuhan. Mari Yesus, kami ingin Tuhan masa depan kami Tuhan Engkau pegang. Masa depan kami Tuhan Engkau jamin Tuhan. Mari Yesus, mari Tuhan. Mari anak-anak,
taruh tangan kananmu di dada. Mari biarlah untuk 1 menit ke depan, mari anak-anak, biarlah engkau berbicara dengan Tuhan. Mari utarakan setiap kekhawatiranmu, utarakan setiap ketakutanmu. Mari 1 menit ke depan kau pribadi lepas pribadi kepada Tuhanmu. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari anak-anak naikkan syukurmu. Ucapkan terima kasihmu karena Tuhan baik untuk kehidupanmu. Tuhan, kami mengucap syukur Yesus untuk keluarga kami, untuk hidup kami Tuhan, untuk masa depan yang sudah Engkau pegang Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, biarlah ini doa kami Tuhan naik di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah doa kami menjadi dupa yang harum, pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami mau belajar berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anak, mari anak-anak, Pak Alfon ingatkan lagi, buat hatimu mengerti apa yang Tuhan inginkan. Buat hatimu mengerti apa yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kehidupanmu. Terus belajar. Jangan pernah lelah untuk mengerti hati Tuhan dan mau belajar. Mari anak-anak, kejar masa depanmu, karena masa depanmu itu berada di tanganmu. Masa depanmu engkau yang memutuskan engkau mau sukses, karena Tuhan sudah tetapkan kesuksesan dalam kehidupanmu. Sekarang tergantung engkau mau sukses atau tidak, karena itu semua keputusan yang daripadamu. Tetap jaga kesehatan, jangan banyak bermain di luar rumah. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan keluar rumah. Tetap belajar, inginkan Tuhan, libatkan Tuhan untuk kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati.